Kalau kamu perhatikan pelek kendaraan motor lah misalnya, itu lihat peleknya itu mengkilap, terlapisi oleh apa zatnya? Unsurnya krom misalkan. Nah itu ada. Misalnya motor kamu udah kusam nih, kromnya udah jelek, itu bisa dibawa ke tempat di mana ada proses elektrolisis, disepuh gitu, dilapisi, bukan disemprot ya, tapi dilapisi ya, itu ada proses kimia di situ. Nah, setelah pembelajaran ini kamu bisa membuat reaksinya, ya bahkan bisa juga mencobanya, dan kamu bisa memperkirakan, menghitung berapa ketebalan yang dihasilkan ya pada proses elektrolisis itu. Ya. Misalnya berapa milimeter yang akan kamu hasilkan gitu ya. Ketebalannya itu bisa dihitung. Oke. Nah, untuk tahap pertama kita akan belajar reaksi elektrolisis tersebut ya. Nah, ini yang perlu konsentrasi. Ada dua hal yang harus kamu perhatikan untuk reaksinya, yaitu reaksi di katoda dan anoda. Apa perbedaannya dengan volta? Nah, Bapak akan jelaskan. Nah, ya, supaya jelas nih. Di katoda ada dua singkatan yang bisa kamu ingat sebagai pengingat ya. Kemarin kan udah kita pelajari tentang krao. Apa itu krao kemarin di volta? Di katoda terjadi reduksi, di anoda oksidasi. Sama ya, di anoda oksidasi juga. Cuma bedanya kalau volta itu kapan, katoda positif, anoda negatif. Kalau ini kenapa? Nah, mungkin kamu bertanya-tanya dalam hati, tapi malu untuk mengungkapkannya. Nah, kenapa harus kenapa? Nah tuh, kenapa harus kenapa? Supaya bisa dibedakan. Kenapa berarti katoda kutub negatif, anoda positif pada elektrolisis. Ini maksudnya elektrolisis supaya tidak tertukar. Kan kalau ada dua pilihan agak sulit ya. Kamu harus mempunyai kriteria yang jelas sehingga tidak salah memilih dan menyesali kemudian hari ya. Jadi jangan sampai memilih itu salah memilih ya. Harus punya kriteria yang jelas. Nah, E-nya itu untuk elektrolisis maksudnya ya. Ingat apa tadi? Katoda negatif, anoda positif. Beda dengan volta kemarin. Jangan sampai salah ya. Baik, ada dua reaksi, dua jenis reaksinya ya. Tergantung tempatnya nih. Di katoda tadi apa kutub apa? Kutub negatifnya ya. Kenapa gitu ya? Nah, pertama, ini saya kasih nomor kemarin dua nih. Pertama, ion logam golongan 1A, 2A, 1 ya. Al3+ dan Mn2+. Dalam larutan, ingat dalam larutan berarti mengandung air ya. Kalau kita sebut larutan mengandung air. Ingat golongan 1 ion golongan 1A, 2A, Al3+ dan Mn2+ tidak direduksi. Yang direduksi adalah airnya ya. Yang direduksi adalah airnya. Reaksinya tolong diingat, ya nanti kepake banget nih. 2H2O, reduksi berarti elektron di kiri ya. Selalu always, tidak pernah never. H2O-nya 2. 2H2O hasilnya gas hidrogen. Menghasilkan 2 OH men. Tolong diingat reaksinya. Yang kedua, ion logam selain poin 1. Lagi di ini. Selain poin 1, maksudnya selain ion logam ini ya. Contohnya nih ada, kamu ambil Zn2+. Ya. Nah, ini akan direduksi jadi Zn gitu. Dari ionnya menjadi logamnya gitu ya. Jadi pokoknya selain 1A, oh ya. 1A apa aja sih? Safira? Golongan 1A apa aja sih? Apa aja 1A? LINA. Ya. Ya kan ya? Liburan. Lupa saya. Apa? Kita robohkan kastil Firaun. Ya. Nah. Oke. Terus golongan 2A apa aja? Lupa juga saya. Bencong mangga.
Sirsak, Pak. Kalau sore baru rame. Beli mangga campur sirup bagi rata, ya kan? Bagi rata. Nah, bagi rame-rame juga boleh, bagi rame-rame gitu. Beli mangga campur sirup bagi rata. Nah, ini ya, pokoknya kalau ketemu ion ini nih, jangan diapa-apain ionnya. Yang direduksi adalah airnya. Ingat, reduksi elektron di kiri ya. Selalu 2H2O plus 2E. Ini nanti kita coba lah ya. Nah, ion logam selain poin 1, maksudnya selain 1A2A, Al dan Mn, itu direduksi. Apapun logamnya. Pokoknya selain yang poin 1 ya. Misalnya kamu ketemu Cu. Ya udah tinggal kamu rubah apa? Hilangin ini aja nih. Jadi Cu gitu aja ya. Pokoknya selain yang 1A2A tadi ya. Kemudian lelehan. Nomor 3. Kalau bicara lelehan, apa bedanya dengan larutan? Misalnya lelehan garam. Nah, lelehan itu berarti garam itu dipanasin sampai meleleh, ya. Dia tidak mengandung air. Nah, Pak Mus ada pertanyaan nih. Ya, kalau garam dapur kan mengandung Na dan Cl. Kalau kambing mengandung apa? Ada yang tahu nggak? Kambing mengandung apa? Biasanya IPA 2 siapa namanya? Bukan. Samira. Coba kambing mengandung apa, ayo? Cempaka, IPA 4. Ada yang tahu nggak kambing mengandung apa? Mengandung anaknya. Aduh, kamu gimana sih? Pasti mengandung anaknya dong. Masa anak orang lain? Duh. Yang mengandung, ya. Ya. Kalau kambing mengandung anaknya. Betul. Lanjut ya. Kalau lelehan berarti tidak mengandung air. Berarti poin 1 nggak kepake nih. Artinya kalau kita temukan ion Na+, 1A, tetap dia direduksi karena nggak ada saingannya gitu loh. Jadi Na. Oke ya. Apapun logam. Jadi seluruh ion logam, tidak peduli 1A2. Kemudian keempat, kalau kita ketemu H+, dia selalu always, tidak pernah never, jadi H2. Pokoknya nggak ada pilihan lainnya. You have no the other choice except ya gas hidrogen gas ya. Jadi selalu H+ jadi H2. Ini 4 ketentuan yang ada di katoda. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya ya. Jadi kamu akan lebih jelas. Tapi tolong di capture dulu, boleh silakan. Kita lanjut ke bagaimana dengan di anoda ya. Ini kan katoda. Mana nih kursornya nih? Nah. Lanjut. Nah. Oh, ini malah lebih jelas ya. Pak, ternyata Pak Mus sudah buat yang di katoda sekalian nih di bawah ya. Sekarang di anoda, tadi salah apa? Katoda udah, sekarang di anoda ya. Bandingkan dengan yang di katoda tadi ya. Maulana Fajar Gemilang. Oke. Sekarang yang di anoda. Kenapa kan gitu ya, katoda negatif, anoda positif. Berarti ini kutub positifnya nih. Oke. Ion sisa asam tidak teroksidasi. Nah, ada syarat lagi nih. Kalau kita ketemu ion sisa asam, contohnya apa sih? Ketemu SO3 nih, SO3, SO4, 2- misalkan. NO3-. Contohnya ya, kemudian CO3, 2-. Ini tidak dioksidasi, yang dioksidasi adalah airnya. Bedanya dengan yang tadi apa? Tetap 2H2O, tapi hasilnya H+. Ya, H+. Ingat aja, ini anoda kan positif ya. Nah, jadinya H+. Kan pilihannya jadi H+ atau OH-, itu aja sih pilihannya kan. Kalau nggak jadi H+, jadi OH- gitu loh. Karena ini kutub positif, jadi H+, ingat aja itu ya. Kemudian gasnya kan cuma 2 pilihan. Kamu cuma punya 2 pilihan, lebih mudah memilih ya. Jadi gas hidrogen atau oksigen. Kalau sudah ada H+ kan nggak mungkin H2 kan, ya nggak? Kalau dia jadi H2, O2-nya kemanain? Gitu.
elektronnya disesuaikan 4 elektron kan 4H+, hanya ada 4 nih. Nah, kamu lihat yang di anoda, di katoda ada di bawah tuh, di bagian bawah kan. Nah, ini nih. Gasnya kan H2 kan? Ya. Terus IC-nya OH- karena dia kutub nih supaya mudah mengingatnya ya. Jadi H+1 OH- ingat aja. Anoda itu kutub positif. Oke. Kita lanjut ion halida. Halida. Kenapa disebut halida? Karena dia halogen. Halida itu kalau dia bersenyawa dan pada bagian belakang ya. Misalnya NaCl, Cl- gitu loh. FCl, F-, FCl, NaF misalnya. Br-, I-, ya kan? Terus dia selalu jadi halogennya. Ya. Jadi kalau F-, nah, selalu jadi F2 gitu. Tinggal berubah gitu ya. Elektronnya di kanan, ingat tuh. Ada yang baru masuk. Oh, no. Nah, ya. Cl- berarti jadi Cl2 gitu aja ya. Nah, 2 Cl-. Gitu. Elektronnya di kanan, ingat tuh karena oksidasi. Oke. Jika kita ketemu ion OH-, maka teroksidasi menjadi O2. Ya udah, nanti kita lihat reaksinya ya. Nggak usah dihafal dulu nih. Pokoknya OH- jadi H2O dan O2 ya. Kemudian yang keempat, untuk di anoda ada syarat yang lain. Untuk elektroda tak iner itu apa? Kalau saya selain ini ya, selain apa? CPTAU. Cepet tahu. Selain ini deh. Misalnya kita pakai batangannya itu tembaga. Yang disebut elektroda itu batangan dari apa? Listrik ya. Dari kabel kan ada, misalnya gini nih, yang disebut elektroda kan. Kalau saya gambar gini. Nah, ini wadahnya ya. Nah, yang disebut elektroda ini batangan ini nih. Nah, gitu. Kan dihubungkan dengan listrik kan? Nah, gitu, ini positif. Yang disebut elektroda ini nih, batangannya ya. Kalau kita gunakan karbon, dia jadi iner. Diabaikan, artinya pasti nggak bereaksi. Tapi untuk di anoda, ini di sini anoda ya. Kalau dia terbuat dari Zn kan berarti selain ini kan, cepet tahu kan? Ini diperhitungkan karena dia larut jadi Zn2+ gitu. Kalau pakai karbon, platina, emas nggak bereaksi, ya nggak masalah. Oke? Kecuali ada syarat-syarat yang lainnya ya. Baik. Nah, sekarang aplikasinya ya. Jadi dari ketetapan tadi bagaimana aplikasinya? Nah, ini dia. Kita akan buat reaksi larutan NaBr dengan elektroda grafit. Ya. Baik, sebentar, Pak Mus, ini dulu tambahkan ini kok yang kosong dulu sebentar ya. Sabar. Bisa nggak di-escape? Di-escape dulu. Sebentar ya. Nah, Pak Mus tambahin. Biar lebih lega. Oke. Lanjut. Nah ya. Ingat nih, NaBr, elektroda grafit. Grafit tadi apa? Non iner ya. Artinya elektroda tuh tadi batangan grafit, ya diabaikan saja. Bagaimana cara penyelesaiannya? Pak Mus akan berikan cara mudah ya. Yang mudah dimengerti ya. Pertama kita posisikan dulu ion-ionnya ada di mana gitu. Misalnya kita ambil gini. Nah, gini, ini wadahnya ya, ini wadahnya. Terus atau kalau di lab itu buatnya pada pipa U misalnya, biar lebih jelas. Pipa U ini ya. Nah, pipa U. Ya. Terus kita celupkan karbon, nih ada larutan nih, NaBr. Larutan ya. Terus kita celupkan batangannya. Karbon.
Bukan korban ya, karbon. Ini masih ada yang ngantuk-ngantuk, jangan korban lagi. Nah, ini kita hubungkan dengan listriknya, gitu ya. Ini kutub positif. Ingat kenapa ya? Kenapa? Tadi apa kenapa? Katoda negatif, anoda positif pada elektrolisis untuk membedakan dengan volta ya. Oh, yang negatif berarti ini katoda nih, ini kutub katodanya, gitu ya. Ini anodanya, gitu. Oke? Terus NaBr, NaBr itu kan dia terionisasi kan, jadi Na plus tambah Br min. Oke, sekarang kita posisikan karena Na plus ini bermuatan positif. Nah, pada listrik itu gimana hukumnya? Positif tertarik pada negatif, ya kan? Negatif pada positif. Itu listrik kok, dia tahu ya. Lawan jenisnya tahu dia. Kalau manusia kalau sama listrik bahaya ya. Misalnya positif tertarik positif, wah itu bahaya, menghancurkan dunia. Nah, hati-hati ya. Listrik aja tahu. Nah, berarti Na plus itu bermain-main di mana? Di kutub negatif. Di sini nih, dia tertariknya di sini nih. Gampang maksudnya ya. Selalu always nih, tidak pernah never nih. Na plus ada di sini, berarti Br min ada di sini. Di kutub di anoda. Pertama ini harus kamu pahami ya. Terpolarisasi ya. Jadi sesuai apa muatan yang menariknya gitu ya. Nah, berarti kamu kan udah tahu nih, oh bagaimana reaksi di katoda. Nah, baru kita buat reaksi kalau kamu sudah paham posisinya. Nah, cara buat reaksinya gini. Secara lengkap NaBr gitu ya. Kita ionisasikan jadi Na plus dan Br min gitu ya. Kereta api, logo kereta api, ingat aja, ini selalu always Ka. Ingat tuh kereta api tuh ya. Jadi kebiasaan kita kan nulis positif depanan kan, ingat Ka tuh kereta api. Jadi nggak usah banyak mikir lagi. Oh, pada di katoda itu ada ion Na plus, ingat tuh ya, kereta api. Oh, di anoda ada Br min. Oke, sekarang di katoda tadi hukumnya gimana kalau ketemu ion? Ingat nggak ion golongan 1A? Ingat nggak kalau ada ion 1A gimana? Dia tidak direduksi. Ingat ya? Yang direduksi siapa? Airnya. Coba. Masih ingat? Tadi apa? Reduksi elektron di kiri ya. 2H2O. Tolong dihafal nih. Plus 2 elektron. Iya kan? Set. Ionnya, pilihannya antara apa tadi? OH min atau H plus kan? Karena kutubnya negatif, berarti ini jadinya OH min. Nyambung? Ya kan? OH min plus. Ini kan 2 nih. 2 gitu. Plus H2. Oke. 2 OH min plus H2. Ingat. Masih ingat kan tadi hukum yang reaksi katoda? Kamu balikin dikit ya. Ini yang tadi nih di katoda nih yang bawah ya. Kalau ketemu ion logam 1A2Al3+Mn2+, yang direduksi adalah airnya. Oke. Kita lanjut. Nah, oke ya. Ya, anoda. Br min kan berarti halida kan, FCl-BRI. Fuji Color barang impor. Fuji Color barang impor. Ingat tuh, -1, -1. Nah, berarti kan Br min. Nah, Br min tadi gimana? Selalu always Br gitu ya. Plus 2 elektron. Terus mau reaksi komplitnya, kita tarik garis, jumlahkan ke bawah. Yang sama dicoret-coret. Elektronnya coret. Oke. The result is sebentar. 2H2O plus 2 Br min. Ya. Atau Hamid plus BR2 plus, oke silakan catat dulu nih atau di capture. Mau nanya
Pak. Ya. Mau nanya. Itu Ya. kenapa jadi 2 BR? Kenapa? Kan BR-nya emang ada 2. Kenapa jadi Setara, harus setara. BR ada 2? Harus setara. Selalu always BR2 ya. I2, CL2 hasilnya ya. Dari Nggak usah. Nggak mungkin banget ya. Hanya sangat sama sekali. Bindra. Any question? Everybody? The other one? English. Jangan English. Bindra mana Bindra? Wah, ada yang masuk nih, wait. Oh, siapa nih? Siapa nih? Baru masuk dia. Oh, Rabindra baru masuk. Rabindra dari mana tuh? Bu Ita nanya itu. Rabindra. Rabindra. Enggak. Rabindra, Bu Ita nanya tuh, kamu dari mana? Baru masuk. Kelihatan di sebelah sana. Kamu bisa. Terakhir. Wah, pada hitam semua. Jangan-jangan pada tidur ya. Waduh, ini ngandelin rekamannya jangan-jangan, tapi nggak boleh sebut sana. Nggak boleh. Kalau rekaman kan nggak bisa nanya ya. Ya, sekarang bisa nanya nih kalau nggak ngerti. Pakar bau bukar. Nggak kelihatan. Baik, lanjut ya. Ya. Pada Pak Mus ada pertanyaan lagi satu nih sebelum dilanjut. Tapi hubungannya sama biologi ya. Pertanyaannya, ikan apa yang tidak bisa berenang? Ada yang bisa jawab nggak? Ikan apa yang bisa berenang? Ikan apa yang tidak bisa berenang? Padahal dia punya sirip dan hidup. Kan? Ikan kejepit batu. Padahal dia hidup. Iya kan bisa berenang kejepit batu ya. Oke, kita lanjut ya. Suara saya ada nggak sih? Masuk nggak? Suara saya masuk nggak? Jangan-jangan off lagi ya? Hah? Suara masuk? Halo? Ya baik. Karena pada tidur nggak apa-apa deh. Nah, yang penting kamu ngerti ya, Pak sudah menjelaskan. Karena net ABR yang di elektrolisis, tapi dia liquid, cair, lelehan, gitu ya. Karena kalau disebut lelehan berarti tidak mengandung air, kan? Nah ini kereta api. Nah, bisa jadi katoda. Nah, di katoda reaksinya gimana? Ingat aturan dari poin yang kedua. Artinya gini. Ingat aturan tentang lelehan. Kalau lelehan kan nggak mengandung air. Nah, di aturannya berarti apapun ion logamnya, dia direduksi, dihilangin ionnya nih. Jadi Na kan. Nah, jadi nggak peduli 1A, 2A ya. Pokoknya semua kan dia tidak ada saingannya. Oke? Kemudian di anoda, BR-min sama tadi halogen kan? Halida jadi halogen BR2. Nah ini kali 2. Kenapa kali 2? Ada pertanyaan. Kenapa kali 2? Karena BR-nya ada 2 kan harus setara, ya. 2 BR-min tambah 2 elektron. Kenapa 2 elektron? Ingat waktu kita belajar tentang redox ya. Minus 2 kiri kan? Kanan 0 supaya sama. Tambah 2 elektron yang kanan, ya kan?
Nah, kita dapatkan elektron di kiri 1, di kanan 2. Yang begini kita setarakan dulu sama seperti setengah reaksi kemarin ya. Yang ini dikali 2 kali 1 yang bawahnya. Udah kita jumlahkan. Atas perlu jumlahkan, boleh jumlahkan boleh tidak. Dan ini kamu mengerti reaksi perbedaan anoda. Ya. Jadi reaksi ionisasi atas nggak usah dijumlahkan, nggak apa-apa. Ya. Kita jumlahkan reaksi ionisasi. Coret karena udah kali 2 atas ya. Jadi 2Na plus, gitu kan? Tambah 2Br min, hasilnya Na, 2Na ya. Plus Br2. Oke. Nah, NaBr ini terdapat juga di air laut ya, selain NaCl ada NaBr. Gitu. Tapi memang jumlahnya tidak banyak ya, dibandingkan garam dapur atau NaCl. Ada sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya Pak. Ya silakan. Ini siapa nih? Pak, itu elektronnya itu harus di ini Pak. Siapa? Ini siapa namanya? Sebut dulu namanya. Yang nanya siapa? Kamu nggak lihat wajahnya? Halo? Pak, Javier Pak. Ya, kamu nanya nggak Pak? Ya, kedengeran. Nanya yang mana Javier? Ini Pak, elektronnya kan Na plus emin kan. Itu elektronnya itu harus disamain Pak sama yang bawahnya. Oh iya, kan reaksi redoks. Ini kan dasarnya reaksi redoks. Sama seperti yang kemarin kita pelajari setengah reaksi itu ya. Sama. Ini kan basicnya itu reaksi redoks. Tapi koefisien itu nggak ganggu si N. Saya masih nanya yang itu Pak, yang sel volta. Misalkan N-nya nih, kan N-nya yang berarti kan koefisien Na-nya kan 2. Misalkan lagi di sel volta nih Pak. Terus E0-nya itu pengaruh nggak Pak? Dikali 2 gitu, dikali. Oh enggak, jangan. Kalau pada sel volta itu tidak pengaruh koefisien. Misalnya gini kan, saya ngerti deh maksudnya. Misalnya gini, misalnya AL ya, misalnya nih. Ini kita ke volta dulu sedikit ya. Jangan sampai salah pengertian. Misalnya AL 3+ misalnya kan. AL ini dia bisa mendesak si Cu misalnya. Terbalik itu sebentar. Misalnya Cu 2+ gitu ya. Kan? Tambah AL. Udah. Screen-nya kelihatan nggak? Nah. Javier? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Ini gini ya. Ini semua saya jelaskan sedikit. Ini 3 gitu kan, CO-nya 3, ini 2. Gitu. Nah, ketika mencari potensial selnya kan reduksi kurang oksidasi kan? Red dikurang oks. Ingat gitu kan? Nah, ini koefisiennya nggak ngaruh. Kamu cari aja potensial reduksi dari si CO dikurang potensial reduksi AL. Tanpa dikalikan koefisiennya. Oke ya? Untuk volta tuh. Nah, untuk elektrolisis kan kita tidak mencari berapa potensial selnya, berapa. Karena memang ini justru pada elektrolisis ini membutuhkan arus listrik gitu loh. Misalnya ini sebenarnya harus dicoba di laboratorium ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, jelas ya. Ini hubungkan baterai nih. Nah, gitu kan. Justru dia butuh arus listrik ya. Ini merek baterainya DEF. Kenapa DEF? Nggak boleh nyebut merek soalnya kalau ABC. Nah, saya lanjutin DEF ya. Ini baterai. Barangkali kamu nanti bikin pabrik baterai, mereknya DEF ya. Oke. Lanjut, ini hasilnya ya. Kita lanjut soal yang ketiga. Ada yang captain nggak tadi? Soal ketiga apa? Kita mundur sedikit ya. Sebentar. Aduh, kelewat. Nah, ini. Soal ketiga, larutan tembaga 2 nitrat elektroda PT. Yang keempat, larutan tembaga 2 nitrat tapi katodanya anodanya Ni. Oh, salah ini. Maksudnya anodanya Cu ya, bukan Ni. ada perubahan sedikit. Oke. Kita lihat nomor 3 dulu ya.
Nggak bisa langsung. 3 ya. Terus gimana kalau 3 nih? Tembaga 2 nitrat, ini larutan ya. Nah, tapi elektrodanya PT, dia termasuk yang iner. Karena iner, kita abaikan. Oke? Kita nggak usah bahas reatinanya ini, ya, dia nggak akan bereaksi. Cu ini terionisasi jadi Cu2+ dan NO3-. Makanya di awal itu kamu harus hafal betul ya, kan ion negatif yang dipakai nggak banyak tuh, SO4 gitu kan, selalu ini kan NO3-, terus apa Cl-, F-, Br- gitu ya. Ingat kereta api tadi, selalu Ka gitu ya. Oh, di katoda ada Cu2+. Nah, kita pakai aturan poin yang mana? Kan kalau poin 1 tadi golongan 1A 2A kan? Cu2+ termasuk 1A 2A enggak? Dia tidak termasuk, dia termasuk golongan apa? Transisi. Bukan 1A 2A lah. Artinya yang tadi kalau 1A 2A kan airnya yang direduksi kan? Katoda reduksi. Krau, ingat tuh, krau. Di katoda terjadi reduksi anoda oksidasi. Oke? Oh, berarti Cu2+-nya yang direduksi. Karena bukan 1A 2A tadi kan? Nah, gitu. Cu. Oke? Sekarang anoda terjadi oksidasi. Di anoda ada ion apa? Oh, ada ion NO3-. Ingat di anoda tadi yang sisa asam itu loh. Sisa asam. Ya kan? Ingat nggak tadi? SO4, NO3 kan? Yang mengandung oksigen. Ya. Dia tidak dioksidasi. Yang dioksidasi siapa? Airnya kan? Ingat. Reaksinya, ingat selalu 2H2O. Itu. Plus. Kan di anoda. Anoda negatif kan? Oh, jadinya OH-. Terbalik ya. Anoda positif maksudnya. Positif jadinya H+. Siapa mau sabusnya? H+ dan O2, 4H+. Ingat tuh reaksinya. Tambah 4 elektron. Nah, elektronnya beda kan? Berarti kita jumlahkan. Ini elektronnya 2, di katoda 2, di anoda 4. Ini dikali 2, ya kan? Kali 1. Nah, berarti elektronnya curet. Nah, hasilnya 2Cu2+ tambah 2H2O menghasilkan 2Cu tambah 4H+ tambah O2. Nah, kalau kamu bisa buat reaksi ini, berarti kamu bisa ambil kesimpulan nih. Oh, berarti ion Cu2+, kita kasih tanda Aki ya. Aqueous, ini air. Nah, kalau kita tulis Cu ini apa sih wujudnya? Hasil reaksinya ini solid. Ingat, kalau logam tanpa tanda ion berarti dia padatnya gitu, kecuali raksa ya. Tapi semua logam pasti solid kecuali raksa. Nah, kalau ada tanda ion berarti dia larut, Aki. Oke? Oksigen, gas. Itu maksudnya. Artinya gini, dari hasil elektrolisis kita dapatkan ya logam tembaga, dapat H+ ya asam ya. Kalau lagi ngaji. Oke, silakan di capture ya. Nah, supaya Bapak yakin masih ada yang kurang jelas nih. Gini deh. Ini ambil contoh lagi ya, tapi supaya beda 3A lah. Nah, yang masih bingung-bingung lihat nih. Misalkan nih, Pak Mus akan buat reaksi elektrolisis seng. Gitu ya. Seng sulfat. ZnSO4. Gitu ya. Ini larutan. Elektrodanya masih yang iner. PT misalkan atau karbon. Langkah pertama apa tadi? Kita buat ionisasinya. Pertama itu ya.
jadi Zn2+. Karena kita sudah belajar redox, ya sudah tahu dong SO4 itu -2 kan? Berarti Zn2+ karena harus 0 jumlahnya, ya. Harus netral hasilnya, oke? Berarti kereta api Ka selalu always tuh, ya. Ion positif ada di katoda, ya. Karena katoda itu kutub negatif, kan positif tertarik ke negatif, oke? Nah, Zn2+ termasuk 1A, 2A enggak? Kan tidak, dia transisi, maka logam itu yang direduksi gitu. Tinggal kamu hilangkan apa? Tanda istirahat ya. Aduh, maaf. Oke, sedikit ya. Anoda. Oh, anoda ada SO4 2-. Ingat aturan yang sisa asam. Yang dioksidasi adalah airnya. 2H2O menghasilkan 4H+ gitu ya. Tambah oksigen plus 4 elektron. Udah. Tinggal kita jumlahkan. Elektronnya sama, supaya sama, ini kali 2, ini kali 1. Hasilnya 2Zn2+ tambah elektronnya coret ya. Coret tambah 2H2O. Hasilkan 2Zn plus 4H+. Nah, adanya ion H+ berarti hasilnya juga asam ya. Hasil akhirnya. Silakan di capture dan istirahat. Nanti 10:30 kita lanjut sampai ngerti ya. Supaya kamu bisa menyelesaikan. Oke. Silakan istirahat dulu. Pause ya. Hidupin lagi. Oke. Kan begini maksudnya. Kita akan elektrolisis menggunakan 2 elektroda yang tidak inert, ya. Putri bunga. Tadi anak IPS udah masuk. Sebentar ya. Tuh udah, belum 2 orang. Mau bisa kan ya, Pak? Saya Admin bisa. bukan bos. Oh, belum tadi ya. Belum bos. Putri bunga, oke. Baik, kita lanjut. Udah tadi. Siap. Putri bunga, udah. Udah belum? Belum. Ini Laudina admin. Nah. Di partisipan. Oh, ini masuk ya. Oke. Anak IPS sudah ada mas. Nanti aja kali IPS ya. Baik, gimana seandainya yang dielektrolisis itu menggunakan elektroda yang tidak inert. Ini biasanya digunakan untuk penyepuhan ya. Misalnya gini, saya ambil gitu ya, ini wadahnya, pipa U. Anak IPS itu siapa tuh? Ya. Saya ambil ini, nah satunya tembaga, satunya apa tadi? Besi ya. Apa sebentar? Oh, CWNO3, tembaga dan besi. Oke. Nih ya. Gitu kan. Kenapa katoda negatif? Anoda positif. Ingat kenapa ya? Besinya di sini, ini besi nih, ya. Terus ini tembaga.
tembaga tidak berkarat, besi berkarat, kan gitu ya. Maka pastilah yang kita akan lakukan, yang dimaksudkan reaksi sini adalah bagaimana supaya tembaga ini bisa melapisi besi, kan gitu. Kalau tembaga dilapisi besi, rugi ya. Maka kan logikanya si tembaga ini kan nanti pindah ya. Dia harus larut dulu gitu ya. Terus dia ngendap. Ngendap tuh di sini maksudnya tembaga di akhir reaksi itu dia melapisi bagian di sini, melapisi besi. Gitu ya. Jadi bayangkannya seperti itu ya. Mengendapnya itu pada batang elektrodanya ya. Batang elektrodanya. Ya. Siapa nih yang IPS nih? Udah masuk aja. Ya ini. Jadi si tembaganya itu harus pindah ya dari Cu ke Fe. Tapi kan dia harus berubah dulu menjadi ion ya. Larut jadi ion, nanti di akhir reaksi tembaga ini habis nanti. Ini habis gitu ya. Yang ini besi beratnya bertambah gitu. Nah, larutan yang digunakan adalah harus sesuai yang melapis ya. Itu larutan CuSO4 gitu. Maka dia terionisasi jadi Cu2+ gitu ya. Tambah SO4 2 ya. Ingat kereta api Ka gitu ya. Jadi katoda anoda, katoda negatif, anoda positif. Ingat nih katoda nih, katoda anoda. Ini terjadi oksidasi, di katoda terjadi reduksi. Ya. Kita lihat katoda dulu, reduksi. Ya. Maka Cu2+ ingat dia bukan golongan 1A2A kan, katoda. Berarti reduksi. Ion tersebutlah yang direduksi, gitu kan? Cu2+ menjadi Cu. Bedanya apa? Cu2+ kan berarti dia larut. Kan ini solid. Endap gitu. Ini 2 elektron sesuai reaksi redoks. Jadi terbentuklah Cu2+, artinya Cu2+ ini terbentuklah Cu maksudnya. Cu2+ yang ada di larutan itu mengendap di sini. Melapisi besi gitu. Oke, sekarang di anoda. Anoda. Ingat nggak yang aturan terakhir di anoda? Bahwa gitu kan, elektroda non-iner artinya selain gitu ya. Selain cepet tahu tadi nggak cepet tahu. CpTaU. Dia dioksidasi. Cu ya dia jadi Cu2+ larut gitu. Yang Pak Mus nanti katakan ada keanehan, mana keanehannya? Coba deh dia. Nah, supaya lebih jelas, oh ini sorry, ini tembaganya, ini larutannya. Ada yang sama nggak? Ada kan? Mana yang sama? Kiri kanan, yang sama mana? Ini sama nih, elektron sama kan? Mana lagi? Tuh sama. Nah, jadi yang dijumlahkan yang mana? Ya udah, jadi ion yang paling atas tuh kembali ke atas lagi. Artinya, ada nggak yang bisa menjelaskan fenomena ini? Anak-anak, ada yang bisa jelasin nggak? Gitu kan? Tuh, jadi paling atas kamu jumlahkan ke bawah tuh. Sementara yang dua reaksi, setengah reaksi itu tercoret. Belum dilotik tapi lagi saya pakai itu buat atas buat review. Jadi saya sekalian saya kemudian di situ terus saya ada mau halo, itu suara siapa? Ada yang bisa jelasin nggak? Kira-kira apa sih? Oh, ini kecoret gitu. Sebenarnya apa yang terjadi? Kecoret habis tuh.
Ya, kira-kira apa penjelasannya? Sama, kalau kamu mau melapis dengan krom misalnya, pelek motor ya. Nanti kita lihat ya. Ini berarti, tolong perhatikan dulu. Ya, ini berarti ion yang ada dalam larutan itu tidak berubah. Ini nih, ion yang tadi kita, kan larutannya CSO4 kan ini nih, yang Pak Amos tinggalin. Ini dia nggak berubah, awal dan akhirnya. Kenapa tidak berubah? Karena gini yang terjadi adalah CU yang ada di sini, CU murni ya, CU murninya, ini kan lama-lama habis nih. Kenapa habis? Dia larut terus pindah. Artinya numpang lewat doang gitu. Numpang lewat. Seolah-olah tidak terjadi reaksi. Itu. Numpang lewat. Karena dia ngendap langsung, gitu, lewat saja. Jadi jumlah ion yang ada di larutan tidak berubah. Kalau tidak berubah, seolah-olah tidak terjadi reaksi. Jadi yang kita lihat misalkan penampakannya ya seolah nggak ada reaksi apa-apa. Tiba-tiba di besi ini berubah aja warnanya. Karena ngendap, CO2 plusnya ngendap. Pak Mus ilustrasikan juga deh. Siapa yang dengerin lagu sebentar, dimatikan dulu. Nah, gini. Pertanyaannya nanti gini, kita mau melapis, coba ya, kamu bayangkan dulu, kita akan melapis, gitu ya, sendok nih. Sendoknya dari besi misalkan, ya. Melapis dengan perak, gitu ya. Perak itu Ag ya kan? Pertanyaannya, ya. Pertanyaannya, yang kita gunakan batangan sebagai katoda siapa? Anoda siapa? Artinya gini, sendok ada di mana? Perak ada di mana? Ada yang bisa jawab nggak? Peraknya ada di mana? Katoda atau anoda? Itu pertanyaannya ya. Terus larutan yang digunakan gimana? Larutan apa? Ini kalau kamu bisa jawab ini berarti kamu udah ngerti masalah penyepuhan. Ya. Itu baru lanjut reaksinya gini. Misalnya kita mau logikanya nih. Kita ambil wadah gitu ya. Kita mau melapis sendok nih, sendok. Ya. Sendok nih, ya. Terus ini kita ambil perak nih. Lapisan lempengan perak. Terus pertanyaannya nih. Sebagai katoda yang mana? Halo? Ini perak nih. Ya kan? Ini besi. Tujuannya kalau melapis perak melapis besi apa besi melapis perak? Pasti perak melapis besi kan? Kalau besi melapis perak tekor ya. Nah, kalau melapis kan dia nggak mungkin tidak ada jalan lain kecuali si perak ini larut dulu kan? Ya enggak? Jadi Ag+. Baru ngendap di sini jadi Ag. Peristiwa dari Ag menjadi Ag+, gitu. Ini logikanya ya. Oksidasi atau reduksi? Tolong ada yang jawab dong satu orang aja. Reduksi atau oksidasi? Ag jadi Ag+. Halo? Anybody know? Oksidasi. Oksidasi. Ingat, krao. Ya kan? Oh, oksidasi berarti anoda. Oh, berarti si Ag sebagai anoda. Itulah maksud Pak Mus. Artinya gini. Zat yang akan digunakan untuk melapis pasti sebagai anoda. Itu kesimpulannya ya. Ingat tuh. Zat yang akan atau unsur yang akan kita gunakan untuk melapis berarti sebagai anoda. Nyambung. Berarti katoda siapa ya? Besinya. Terus larutan yang digunakan harus mengandung unsur yang akan melapiskan karena si Ag+ akan larut jadi Ag+. Lantas bagaimana dengan besi? Ya, besi tidak terjadi apa-apa, dia dilapis aja. Jadi yang terjadi di reaksi adalah terjadi reaksi pada anoda saja. Ya. Nah, larutannya harus mengandung Ag ya. Udah biasanya AgNO3. Perak nitrat. Jangan sembarangan ya. Larutan juga jangan sembarangan.
yang lebih paling aman gunakan nitrat. Kenapa nitrat atau ion NO3-. Karena semua logam kalau ketemu nitrat nggak ada yang ngendap. Ya, Bu ya. Kalau pakai ion lain, AgCl, ini ngendap nih. Nggak, gimana gunakan? Nggak mungkin yang akan kita pakai larutan. Yang paling aman pakai nitrat. Ya. Oke. Sekarang bagaimana reaksinya? Nah, reaksinya. Nah, berarti kita buat reaksinya nih di bawah ya. Sebentar nih. Cara buat reaksinya ya pada ini juga terjadi keanehan juga seperti yang tadi. Ag plus gitu kan, NO3-. Kereta api gitu kan. Di katoda terjadi reduksi. Nih. Sebentar. Ini Fe ya. Katoda, anoda. Ya. Negatif, positif. Katoda reduksi. Siapa yang reduksi? Ag plus. Satu elektron jadi Ag. Nah, sekarang apa sih yang sebenarnya terjadi tampak oleh mata kita tadi? Ya, Ag plus ngendap. Oh, berarti ion Ag plus yang ada di larutan ini ngendap di sini nih, melapisi besi kan di katoda dia kan. Nah, ngendap di sini. Nah, jadi jadilah besi itu terlapisi oleh perak gitu. Nah, Ag plus yang melapisi ini dari mana ya? Dari anoda. Dia kan larut. Ya. Jadi anoda. Nah, itu Ag yang tadinya padat larut jadi Ag plus gitu kan, tambah 1 elektron. Nah, coba kamu jumlahkan sama habis kan, coba deh habis kan tuh seolah-olah tidak terjadi reaksi. Kenapa? Karena yang ada ya larutan di atas itu nggak berubah jumlahnya. Kamu boleh tulis reaksi yang di atas. Kan yang disebut reaksi itu terjadi kalau kondisi awal dan akhir itu berbeda. Nah, ini sama kan? Seolah-olah ya, ada terjadi reaksi ya karena jumlahnya sama. Jadi kalau kita buat reaksi ini ya bening aja gitu, soalnya tapi tiba-tiba terlapis saja nih si besinya. Oh kok berubah warnanya jadi perak. Nah, itu berarti sudah terjadi reaksi. Oke? Sama mau melapis emas, ya emas tapi ada syaratnya ya. Dengan arus tertentu dia bisa pindah gitu masifnya menggunakan larutannya AuCl3. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan di screen benar ya, di capture dulu. Nah, terakhir Pak Mus mau jelaskan satu lagi. Tadi soalnya apa? Contoh soalnya. Ini ya. Sekarang larutan asam sulfat. Elektrodanya grafit ya. Ini biasanya teknik untuk menghasilkan gas hidrogen. Misalnya gini di pabrik nih. Kamu tahu kan botol-botol gas oksigen kan yang banyak digunakan di rumah sakit kan? Ya. Itu dihasilkan dari proses elektrolisis ya. Caranya mudah, air diasamkan. Jadi kan berarti air maksudnya air dilarutkan asam sulfat. Maka di situ kan berarti mengandung asam sulfat kan? Asam sulfat realisasi jadi apa? H plus dan gitu ya. SO4 2- ya kan? 2H plus. Ingat kereta api. Itu tuh ya. Di katoda apa yang terjadi? Oh ya, elektrodanya itu karbon ya, batang karbon. Jadi abaikan, dia nggak bereaksi. Gitu ya. Ini mengandung asam sulfat nih ya. Terus ini kita celupkan karbon ya. Grafit. Kasih listrik, baterai. Harusnya harus DC ya. Nah, gitu. Kenapa katoda negatif, anoda positif? Ingat tuh ya. Terus, oh kalau mengandung H+, tadi gimana? Selalu berubah jadi H2. Itu konsepnya ya. H2, 2H+. Elektronnya di mana? Di kiri apa di kanan? Kiri apa kanan? Lalu elektronnya kiri apa kanan?
Ada yang jawab satu? Kiri. Kiri ya? Ya, karena reduksi kan kiri elektronnya kan? 2 elektron. Oke. Anoda. Reaksinya gimana? Satu orang jawab. Kalau mengandung sisa asam gimana? Masih ingat? Anoda? Yang laki-laki belum jawab nih. Gimana? Kalau mengandung ion sisa asam, jadinya reaksinya jangan tidur nih. 2H2O, halo. Gitu ya. Menghasilkan 4H+. Ini dihafal deh nih. Plus, emang harus dihafal sih gimana lagi ya. O2 gitu kan? Ingat? Plus 4 elektron. Gitu. Nah, nanti perlu kamu dalam soal-soal ya perguruan tinggi ya, masuk perguruan tinggi itu. UTBK barangkali ketemu soal-soal gitu. Kan harus cepat jawabnya tuh ya. Anoda. Kan kalau air itu gasnya kamu cuma punya 2 pilihan. Kalau nggak hidrogen, oksigen kan? Wah, gimana supaya cepat ngafalnya? Maksudnya ingatnya gitu, jangan terlalu lama. Kan pilihan antara 2. Ingat, di antara 2 pilihan kamu harus punya kriteria yang jelas. Sehingga tidak salah memilih dan menyesal kemudian hari ya. Harus jelas pilihannya ya, kriterianya. Nah, anoda. Ini huruf vokal apa? Konsonan. Ini vokal kan? Gasnya juga gas vokal. Oksigen kan huruf vokal. Ya. Kalau H kan konsonan ya. Nah, atau tadi kenapa katoda negatif, anoda positif. Kutubnya ya, bukan ionnya ya. Nah, gasnya, ionnya gas. Gasnya gas oksigen. Karena ionnya H+. Ya. Jadi ion H+. Sesuai muatannya. Oke, kita jumlahkan ke bawah. Udah nih, elektronnya 2 dan 4 ini kali 2 kan. Set. Jadi hasilnya nanti 4H+ ya. Tambah betul. Ya. Tambah ada yang aneh ya nanti nih. Kamu perhatikan 2H2O ya kan. Masihkan 2H2 plus 4H plus O2. Ada yang sama enggak? Apanya? A plusnya kan habis. Jadi reaksi akhirnya nanti air yang terurai, asamnya itu cuma perantara aja gitu. 2H2. 4H+. Iya, Pak, apa sih? Ya, tercoret ya. Nah, dari bahan yang murah meriah, murmer gitu ya, air, kamu dapatkan zat yang berguna nih, oksigen, ya kan? Hidrogen buat industri, oksigen untuk nanti tadi di rumah sakit ya. Cuma bahannya apa tadi? Cuma air gitu. Jadi teknologinya dari zaman dulu ya begini aja. Cuma mungkin kontrolnya ya dengan komputer, tapi zatnya seperti itu aja, reaksinya sederhana ya. Jadi kalau kamu nanti jadi ilmuwan ya ahli ya dalam berbagai bidang, kamu bisa kembangkan ini ya. Ilmu pengetahuan ini kan SMA ini cuma dasar untuk membuka wawasan ya. Gitu. Oke. Baik, lanjutkan dengan latihan. Pak Mus masih di sini ya. Kamu download UKBM berapa tuh yang elektrolis UKBM terakhir ya? Bukan terakhir, ke UKBM 4 ya? Mana ya? Iya, 4. UKBM 4 itu ada, itu di situ ada soal-soal ya. Kegiatan belajarnya kerjakan silakan ya. Seperti biasa nanti diupload ya hasilnya. Semakin cepat makin bagus. Di setengah jam Pak Mus yakin selesai, cuma berapa soal aja pertanyaannya. Dan mirip-mirip soalnya dengan yang tadi Pak Mus jelasin ya. Oke, silakan deh kerjakan. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ya.